Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca kitab At-Tauhid karya Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang pada pertemuan yang lalu kita masih membahas muqaddimah, pendahuluan sebelum kita membahas bab dan pembahasan yang disebutkan oleh penulis. Kita masih membahas tentang tauhid, di mana para ulama menyebutkan bahwa at-tauhid yang pertama, pembagian yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa pembagian ini bukanlah perkara baru. Pembagian ini bukanlah perkara baru, akan tapi ini dari istiqra'. Tatkala para ulama membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka kemudian simpulkan bahwa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani dan kita amalkan ada tiga, ya, yakni tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Walaupun sebagian ulama kadangkala kita dapati membaginya menjadi dua. Ada tauhid al-ma'rifah wal itsbat, ada tauhid al-qasdi wat talab. Ya, ada yang membaginya dua, tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Tauhid tentang pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa saja yang kita tetapkan kepada Allah. Ini mencakup dua, yakni tauhid rububiyah dan asma dan sifat. Kemudian yang kedua tauhid al-qasdi wat talab, pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan. Ini mencakup tauhid uluhiyah. Ya, namun untuk memudahkan sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sebagian ulama membaginya menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah dan asma dan sifat. Ini untuk memudahkan. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bahwa tentunya ini berbeda dengan keyakinan yang diyakini oleh orang-orang Nasara. Dengan akidah trinitas mereka, ini tentunya berbeda. Ya, karena ini semua tiga poin pembahasan ini mengarah kepada pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa antum perhatikan, ketiga macam tauhid ini terkandung dalam satu ayat dalam Al-Qur'an. Ya, kemarin sudah kita bacakan belum ayat ini? Dalil atas tiga tauhid ini ada dalam satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Maryam, ya. Sudah kita bacakan belum kemarin? Dalam surat Maryam ayat 65. Ini dalil tentang tiga tauhid yang pada pertemuan yang lalu masih kita bahas. Satu, yakni tauhid rububiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam surat Maryam ayat 65, Rabb yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Dia adalah zat yang menguasai langit dan bumi dan apa-apa yang berada di antara keduanya. Artinya Dia penguasa, Dia pemilik, Dia menciptakan, Dia yang mengatur apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ini tentang tauhid apa ini? Rububiyah. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam penciptaan, mengesahkan Allah dalam kepemilikan, kemudian yang ketiga dalam mengesahkan Allah dalam pengaturan. Artinya kita meyakini bahwa yang menciptakan hanya Allah, yang memiliki hanya Allah, dan yang mengatur juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah berfirman Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, Dialah Allah yang menguasai, yang memiliki, yang mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan apa yang berada di antara keduanya. Ini menunjukkan tauhid rububiyah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, fa'buduhu wastabir li'ibadati. Maka beribadalah kepadanya. Beribadalah kepada Allah, kemudian wastabir li'ibadati, dan bersabarlah, teguhkanlah hatimu dalam beribadah kepadanya. Beribadalah kepada Allah, jangan beribadah kepada selain Allah, dan teguhkan hatimu dalam ibadah kepada Allah. Perintah beribadah kepada Allah ini tauhid uluhiyah, yang insyaallah malam ini akan kita jelaskan. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ta'lamu lahu samiyya. Hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada seorang yang sama dengan Allah dalam namanya? Apakah engkau mengetahui ada yang sama dengan Allah dalam nama-nama yang dimiliki olehnya atau dalam sifat-sifat yang dimiliki olehnya? Ini penjelasan tentang tauhid asma dan sifat. Ini dalilnya surat Maryam ayat 65. Jika seandainya ada sebagian mengatakan, tapi di situ Allah tidak menyebutkan bahwa tauhid terbagi kepada 3. Ini yang saya katakan istimbat, istiqra. Para ulama tatkala membaca dalil, memahami dalil, berusaha mengeluarkan faidah dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, maka muncul pembagian ini untuk memudahkan. Ya, yang pada hakikatnya ketiga-tiganya adalah keyakinan kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Beda dengan keyakinan Trinitas yang dimiliki oleh orang-orang Nasara. Keyakinan kepada satu Tuhan yang disebut dengan, yang mereka tuhankan juga, ini disebut dengan Bapa yang di surga. Kemudian ada Ruhul Kudus. Ini kan dijelaskan adalah 2 hal yang berbeda dan 3 hal yang berbeda. Adapun tauhid yang terbagi kepada 2 yang kita bahas ini semuanya mengarah kepada keyakinan kita tentang Sang Pencipta yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini dalil dalam surat Maryam ayat 65. Walaupun jelas, akan tapi kadangkala syubhat tatkala disampaikan itu bisa mengaburkan apa yang kita yakini. Ya, dengan retorika dan penjelasan, apalagi sedikit mungkin nukilan-nukilan, akhirnya kita mengatakan, ya, iya juga kan gitu kan.
Maka ini yang kita sebutkan kemarin bahwa tidak ada pilihan bagi seorang muslim yang hidup di zaman yang penuh dengan fitnah kecuali terus belajar dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Karena hidayah Allah yang punya. Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah akan memberi petunjuk kepada siapapun yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Allah SWT akan memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki olehnya ke jalan yang lurus. Maka jangan lupa kita selalu apa? Memohon petunjuk, memohon hidayah kepada Allah SWT agar kiranya Allah SWT memberi hidayah kepada kita kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh manusia. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi pada pertemuan yang lalu kita alhamdulillah telah jelaskan satu atau bahagian yang pertama dari 3 jenis tauhid yang dijelaskan oleh para ulama yang disebut dengan tauhid rububiyah. Dan tauhid rububiyah ini kita jelaskan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Kalaupun ada yang mengingkarinya, maka itu pengingkaran secara zahir. Kalaupun ada yang mengingkari tauhid rububiyah, keyakinan bahwa yang mencipta adalah Allah, yang memiliki di alam semesta ini hanya Allah, adapun kepemilikan yang lain adalah kepemilikan yang terbatas. Kemudian meyakini yang mengatur alam semesta ini semua adalah Allah SWT semata. Keyakinan ini sebenarnya ada pada hati semua manusia. Ya. Dan kalaupun ada yang mengingkarinya, maka itu pengingkaran hanya secara zahir saja. Ya, sebagaimana kita contohkan kemarin siapa? Fir'aun. Dia ingkari. Ya, sampai-sampai dia berkata kepada Haman, "Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa." Dia minta kepada panglima angkatan bersenjatanya, Haman, untuk membangun satu menara tinggi menjulang ke atas langit. Aku ingin menaikinya, kata Firaun. Fa'attali'a ila ilahi Musa. Aku ingin melihat Tuhannya Musa ada atau tidak gitu. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang dialog antara Nabi Musa dengan Firaun dalam surat Al-Isra ayat 102, Nabi Musa berkata, "Laqad 'alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ard." Jadi Nabi Musa mengatakan, sesungguhnya sebenarnya engkau tahu. Sebenarnya engkau tahu. Hati nuranimu itu mengatakan Tuhan itu ada, Sang Pencipta ada. Tapi mereka ingkari ini semua karena kesombongan. Kita nukilkan kemarin surat An-Naml ayat 14, Allah berfirman, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa." Mereka ingkari adanya Allah, akan tapi mereka yakini dengan jiwa mereka, mereka ingkari itu semua karena kezaliman dan kesombongan mereka. Jadi secara garis besar kita katakan tidak ada manusia yang mengingkari tauhid rububiyah. Allah yang maha pencipta, Allah lah yang maha memiliki, Allah yang maha mengatur. Tidak ada yang mencipta kecuali, tidak ada pencipta kecuali Dia, tidak ada pemilik kecuali Dia, tidak ada pengatur kecuali Dia. Keyakinan ini sebenarnya ada pada hati semua manusia. Ya. Keyakinan ini sebenarnya ada pada hati semua manusia. Maka jika seandainya ada seorang manusia lahir di atas muka bumi, kemudian dibiarkan dia hidup seorang diri tanpa ada pengaruh dari luar, tidak agama Nasrani, tidak agama Yahudi, tidak agama Majusi, tidak agama Islam, pasti hatinya meyakini ada pencipta. Ya, kalau ada seorang manusia dilahirkan kemudian tidak dipengaruhi dengan pengaruh apapun, karena pengaruh seorang itu tergantung orang tuanya, atau mungkin temannya, atau ajakan orang lain setelah dia dewasa nanti. Nabi SAW mengatakan dalam hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah.
Kemudian kenapa dia bisa menjadi agama Yahudi, agamanya Nasrani, agamanya Majusi? Pengaruh orang tuanya, kata Rasulullah. Kalau nggak percaya antum, misal ada anak dari Yahudi, orang tua ayah dan ibunya Yahudi, lahir anak tadi masih bayi, coba antum asuh. Besar jadi apa dia? Muslim. Muslim. Jadi sesuai dengan fitrahnya. Maka Nabi SAW mengatakan, kenapa dia bisa beragama selain agama fitrah? Agama fitrah adalah agama Islam, meyakini Allah itu sang pencipta. Kenapa dia kemudian bisa menjadi Yahudi dan Nasrani? Nabi mengatakan, fa'abawa, kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, yang menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Makanya ini kita katakan, kalau ada seorang dilahirkan kemudian hidup besar dewasa tanpa ada pengaruh luar, pasti hati nurani yang mengatakan ada sang pencipta. Dan itu banyak ya, diceritakan kepada kita dari beberapa dai yang masuk ke pedalaman Afrika. Masuk ke pedalaman Afrika, mereka tak punya agama di sana karena tidak ada pengaruh apa-apa. Kemudian tatkala diajak ke dalam Islam, mudah mereka masuk Islam. Maka di Afrika itu, kalau mereka masuk Islam, yang masuk Islam itu ribuan sekali masuk Islam. Karena ada beberapa daerah di sana mereka tidak punya apa? Tidak punya agama. Masuk Islam, diajarkan Islam, langsung masuk Islam. Ribuan masuk Islam. Ya, ada salah seorang dari Kuwait yang banyak bercerita ya, rahimahullah, beliau sudah meninggal. Bahkan ada di beberapa daerah di sana yang penyeru ke agama Nasrani lebih dulu dari kaum muslimin. Lebih dulu dari kaum muslimin, dari barat datang. Jadi beliau menceritakan bahwa ada satu daerah yang tatkala saya tawarkan Islam langsung masuk Islam. Ditanya apa sebenarnya yang kalian lakukan, dia mengatakan nggak ada, kami nggak ada nyembah pohon, kami nggak ada nyembah ini dan sebagainya. Tapi secara hati nurani kami yakin bahwa alam semesta ini ada yang mengatur, tapi kami nggak tahu bagaimana cara untuk mengenalnya. Kan tidak mungkin pohon tumbuh, tidak mungkin matahari terbit, katanya. Ini hati nurani yang berbicara. Tidak mungkin angin secara teratur, musim secara teratur, ada kehidupan di alam semesta ini, tapi tidak ada yang mengatur. Kan kalau nggak ada mengatur, secara logika itu tidak apa? Tidak mungkin. Nah ini ikhwani kaum muslimin. Jadi tauhid rububiyah adalah tauhid yang sudah diyakini oleh semua manusia. Akan tapi tatkala dia ingkari, ini sebenarnya secara zahir saja pengingkarannya. Ya, ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Bahkan pada pertemuan yang lalu kita sampai menukilkan cerita kakek siapa? Kakek Nabi, seingat anak itu ya. Terakhir ya, terputus ya. Kakek Nabi Abdul Muttalib. Tatkala pasukan gajah ingin menghancurkan Mekah, ingin menghancurkan apa? Mekah dengan 60.000 pasukan. Di depannya ada 18 gajah besar-besar. Tidak ada bangsa Arab. Waktu itu bangsa Arab berkeyakinan menghadang pasukan ini merupakan jihad. Menghadang pasukan ini merupakan jihad. Ini perang suci kalau kita bisa menghadang pasukan ini. Karena yang akan mereka hancurkan adalah Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Allah yang mulia Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tapi tidak ada pasukan yang mencoba menghadang ini kecuali dibasmi oleh Abraha. Sampai ke Mekah dia. Sampai di lembah Muhassir. Lembah Muhassir itu adalah satu lembah yang sekarang berada di daerah Muzdalifah. Di sana dia berkemah. Di sana dia berkemah. Kala itu ada kurang lebih 200 dan beberapa ekor unta dari penduduk Mekah yang sedang digembalakan di daerah tersebut dirampas oleh pasukan siapa? Abraha. Dirampas oleh pasukan Abraha. Karena 200 ekor unta atau sekian ratus ekor unta yang dirampas itu termasuk 200 ekor unta yang dimiliki oleh Abdul Muttalib, pamannya Nabi, kakeknya Nabi SAW. Kala itu Nabi belum lahir, alaihi salatu wassalam. Nabi belum lahir. Karena setelah kejadian perang gajah ini, penghancuran pasukan gajah ini, 50 hari kemudian baru Nabi lahir, alaihi salatu wassalam. Jadi belum ada cerita agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka sang kakek pun datang menemui siapa? Abraha. Dia temui Abraha. Dia minta izin untuk bertemu dengan Abraha. Akhirnya Abraha mengizinkan karena diinformasikan ini Raja Mekah, ini tokoh Mekah ingin bertemu dengan Anda. Maka akhirnya diizinkan masuk. Tatkala masuk maka Abraha takjub dengan perawakannya yang besar, gagah orangnya, berwibawa orangnya. Maka dia takjub melihatnya.
Sedangkan Abraha dari mana? Dari Habasyah, Ethiopia. Dan hidungnya bukan pesek, luka. Antum coba lihat ceritanya bagaimana Abraha hidungnya bisa luka. Jadi akhirnya tatkala bertemu dengan Abdul Muttalib masuk, maka dia pun takjub. Karena begitu takjubnya, dia tidak tega membiarkan Abdul Muttalib duduk di bawah. Namun dia juga tidak mau Abdul Muttalib duduk di atas singgasananya. Karena kalau dia diperintahkan duduk di atas singgasana, maka rakyatnya akan menuduhnya menjatuhkan harga martabat dirinya. Tapi dia tidak tega melihat ini orang yang Masya Allah berwibawa ini duduk di bawah. Maka akhirnya dia pun turun dari singgasana dan duduk di bawah. Apa tujuan kau datang wahai Raja Mekah? Maka Abdul Muttalib mengatakan, kedatangan saya di sini wahai Paduka, ingin membicarakan 200 ekor unta yang aku punya yang dirampas oleh pasukanmu dan juga unta-unta yang dimiliki oleh masyarakat Makkah, saya mohon dikembalikan ke kami. Apa jawaban Abraha kala itu? Tadi sebelum kau berbicara, aku kagum melihatmu. Tapi setelah kau berbicara, jatuh harga dirimu di hadapan mataku. Kenapa demikian? Ditanya oleh Abdul Muttalib. Ya, saya kemari Abdul Muttalib datang ingin menghancurkan simbol agama kalian. Ka'bah itu akan aku hancurkan. Yang dibangun oleh nenek moyang kalian, ini adalah simbol agama kalian, aku akan hancurkan. Datang engkau kemari hanya berbicara tentang apa? Unta. Mana lebih penting unta dari simbol agama kalian? Jatuh martabat dirimu di hadapan mataku. Tadi aku sudah kagum dengan anda. Maka Abdul Muttalib mengatakan apa? Paduka Raja, ketahuilah, Ka'bah itu bukan aku yang punya. Jadi itu bukan urusanku. Aku punya hanya unta itu aku punya. Maka aku datang ingin menyelesaikan yang punya aku. Aku datang minta kepada anda untuk kembali. Karena memang punya aku. Tapi kalau Ka'bah itu bukan milikku, itu milik Tuhan, milik Allah. Bukan punya aku. Ini nyembah berhala loh ini kakek Nabi ini. Menyembah berhala dia, menyembah berhala. Tapi dia mengatakan Ka'bah itu bukan milikku, tapi milik Allah. Pasti Allah akan menghalangi anda. Abraham mengatakan kita lihat saja nanti. Kita lihat saja nanti. Maka akhirnya udah, berikan kepadanya untanya. Lepaskan untanya, berikan pada dia dan berikan kepadanya unta semua penduduk Mekah. Kita akan lihat nanti. Kita akan hancurkan simbol agamanya. Abdul Muttalib pulang. Orang-orang menunggunya. Apa hasil pertemuan? Adakah yang istimewa? Dia mengatakan tidak ada. Semua kita mengungsi. Kenapa mengungsi? Apakah kita tidak melawan? Tidak, nggak ada yang sanggup melawan dia. 60.000 pasukan mau kita lawan. Mengungsi semua ke gunung-gunung. Tinggalkan rumah-rumah. Ini kata Abdul Muttalib. Akhirnya semua orang bersiap-siap mengungsi. Kemudian dia tawaf di Ka'bah. Dia tawaf di Ka'bah. Setelah selesai tawaf di Ka'bah, dia cium Hajar Aswad, kemudian mendekati pintu Ka'bah, kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya kalau seandainya seorang manusia punya rumah dan akan dirampas orang, maka dia akan habis-habisan mempertahankan rumahnya tadi. Hari ini rumahmu akan dihancurkan oleh mereka, maka pertahankan rumahmu. Subhanallah. Luar biasa ya. Yakin dia ada Tuhan tuh. Yakin ada Tuhan, padahal kerjanya nyembah berhala. Nah ini, jadi kalau ini kita katakan kemarin, kalau seandainya kita terjepit, pasti kita kembali. Mau dia Nasrani, mau dia Yahudi, dia melihat ke atas kan. Aduh, Tuhanku katanya. Lupa dia dengan berhala itu. Hati nuraninya berkata demikian, mengajaknya untuk kembali. Akhirnya benar ya. Kemudian setelah itu dia pergi, tinggalkan. Mereka nunggu. Dalam keadaan mereka masih di lembah Muhassir, ingin bergerak menuju masuk kota Mekah, akhirnya Allah kirim burung ababil yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Al-Fil. Ini ikhwani kaum muslimin. Jadi enggak ada manusia kecuali meyakini Tuhan itu ada. Kesombongan saja yang kemudian menjadikan mereka mengingkari itu. Ya, ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Makanya agama Islam ini sebenarnya agama fitrah. Hanya butuh orang-orang yang mau membuka hati nuraninya saja. Pasti dia masuk Islam. Kalau dia mau membuka hati nuraninya, pasti dia masuk Islam. Berbeda nanti, kenapa masih banyak orang nggak masuk Islam? Mungkin karena dunia.
takut miskin. Ya kan? Karena sebagian orang yang masuk ke agama Islam ini Allah uji memang. Habis-habisan Allah uji. Emangnya surga itu murah? Allah uji. Sebagaimana banyak orang yang hijrah, Allah uji. Allah uji. Sejauh mana dia bertahan dengan ujian itu, setelah itu baru Allah berikan kelapangan untuknya. Kalaupun tidak lapang dunia, lapang akhirat. Tapi enggak itu harapan kita ya. Dunia lapang juga lah kan gitu kan. Lapang juga dunia, akhirat juga lapang. Subhanallah. Ini tauhid rububiyah. Ini tauhid rububiyah. Jadi meyakini akan adanya Allah ini sebenarnya tidak kita perselisihkan. Tidak kita perselisihkan. Sampai orang-orang yang berkeyakinan Tuhan tidak ada. Agama apa itu? Ateis. Tuhan nggak ada. Al-Imam Abu Hanifah tatkala ingin berdebat dengan orang ateis, dia mengatakan, sebelum kita berdebat, Anda minta kepada saya untuk menjelaskan Tuhan itu ada. Buktinya apa? Sebelum berdebat, saya ingin cerita sedikit kepada Anda. Sebelum debat kita cerita dulu. Saya punya cerita ini. Apa ceritanya, Imam? Saya cerita, saya mendengar ada satu kapal besar yang berlayar dari satu pelabuhan, mengangkut barang, kemudian berlayar ke pelabuhan yang lain, menurunkan barang dan mengangkut barang dan penumpang, kemudian berlayar lagi dan kembali ke tempat semula. Lalu apa masalah? Tapi tidak ada nakodanya. Mustahil ini. Mustahil. Masa ada kapal besar mengangkut barang dan manusia bisa berlayar dengan sendiri, pergi sendiri dan pulang sendiri? Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, kalau demikian berarti perdebatan kita selesai. Kalau kapal yang kecil itu Anda katakan mustahil, tidak ada yang mengaturnya, tidak ada yang mengarahkannya, bagaimana alam semesta ini? Masa tidak ada yang mengaturnya? Akhirnya dia pun terdiam. Bagaimana mungkin pengaturan angin, pengaturan hujan, pengaturan cuaca? Allah yang mengatur semuanya, kehidupan. Coba antum melihat bagaimana kehidupan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Jadi sebenarnya tidak ada perselisihan kita dalam tauhid rububiyah. Ini hati nurani, tinggal buka saja hati nuraninya, masuk Islam itu. Kemudian yang kedua, pembagian tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Apa yang dimaksud dengan tauhid uluhiyah? Pertama, kita ingin jelaskan bahwa tauhid uluhiyah ini apabila disandarkan kepada Allah, maka ia disebut dengan tauhid uluhiyah, tauhid keesaan, tauhid pengesaan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau tauhid yang kedua ini disandarkan kepada manusia, ini disebut dengan tauhid ibadah. Tauhid apa? Ibadah. Jadi kalau disandarkan kepada Allah, namanya tauhid uluhiyah. Kalau disandarkan kepada kita sebagai kewajiban sebagai seorang hamba, maka kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Kalau disandarkan kepada Allah, maka kita harus mengesahkan Allah dalam ketuhanan. Kalau disandarkan pada kita, maka disebut tauhid ibadah, atau kita harus mengesahkan Allah dalam ibadah kita. Definisinya apa? Para ulama mengatakan ifradullahi azza wa jalla bil ibadah, mengesahkan Allah azza wa jalla dengan ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Artinya kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Kita esahkan Allah dalam ibadah. Jadi kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini tauhid uluhiyah. Kalau rububiyah sudah kita jelaskan, mengesahkan Allah dalam hal apa? Dalam penciptaan, dalam kepemilikan, dalam pengaturan. Artinya kita meyakini yang mencipta, yang mengatur, yang memiliki hanya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini kita esahkan Allah dalam ibadah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil tauhid ini ada dalam surat Luqman ayat 30. Surat Luqman ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Dzalika bi anna Allah, yang demikian karena sesungguhnya dialah Allah yang hak, artinya satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati. Wa anna ma yad'una min dunihil batil, adapun selain Allah yang mereka sembah semuanya adalah kebatilan. Tidak ada yang benar. Satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah. Sesembahan selain Allah semuanya batil. Ini keyakinan kita tentang tauhid uluhiyah. Apapun yang disembah oleh manusia, apakah dia batu? Karena ada yang menyembah batu kan? Apakah dia pohon? Ataukah dia patung? Ataukah dia nabi? Sekalipun dia malaikat, kita katakan semua yang disembah oleh manusia selain Allah adalah batil. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Maka kalau antum ditanya, jika seandainya ada pertanyaan diajukan ke antum, ini ada agama yang menyembah kera misalnya, menyembah kera. Tahu kera kan? Kan ada kan yang menyembah kera kan? Ada. Apakah penyembahan yang mereka lakukan bisa dibenarkan atau tidak? Bisa dibenarkan atau kita katakan salah dan batil? Batil. Kan gitu. Oh, ada yang menyembah nabi. Apakah yang mereka lakukan itu benar? Bisa dibenarkan? Ragu antum? Hah? Tidak bisa dibenarkan. Ini dasar keyakinan seorang muslim. Makanya kalau ada yang mengatakan semua agama itu benar, ini kurang sehat ini orang. Dia harus belajar akidah ini, tauhid ini. Makanya ya ikhwan, kalau seandainya antum belajar dengan baik dan benar, antum tidak akan terpengaruh kepada paham liberal. Antum tidak akan terpengaruh kepada paham sesat. Kalau antum punya ilmu, mau 1000 nabi palsu tidak apa-apa, tapi antum berilmu. 1 nabi palsu berbahaya kalau antum nggak berilmu. Semuanya beriman. Ini pentingnya ilmu. Mengesahkan Allah dalam ibadah, artinya dialah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadati. Selain dia tidak benar. Berarti kalau ada yang mengibadati selain Allah, berarti yang dilakukan batil. Siapapun yang dia sembah, apakah bulan, matahari, bintang, nabi, sekalipun malaikat Jibril dia sembah, tetap kita katakan apa? Batil. Maka tidak ragu kita mengatakan selain agama Islam batil semuanya. Itu nggak ragu kita. Ya, ini sebenarnya pelajaran dulunya anak TK masa lalu. Sekarang para dokter kadang-kala juga nggak paham ini. Benar, nggak paham ini. Ini pondasi. Ya, ini pondasi. Sehingga nggak bisa kita salahkan agama selain Islam, Ustaz. Kenapa demikian? Ya bisa saja mereka masuk surga dengan keyakinan itu. Ini subhanallah. Ya, maka kita mengatakan susah memang berbicara dengan orang yang tak paham. Bahasa kasarnya bodoh. Iya, susah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku kalau berdebat selalu menang, kata Imam Syafi'i. Aku kalau berdebat selalu menang. Bahkan setiap aku berdebat, kata Imam Syafi'i, aku berharap moga dia mengalahkan aku. Kebenaran ada di lisannya. Tapi tetap rupanya kebenaran ada di lisanku, kata Imam Syafi'i. Satu-satunya orang yang bisa mengalahkan aku dalam perdebatan adalah orang bodoh. Karena orang bodoh itu, yang penting kamu harus berpendapat dengan pendapat saya. Saya maunya menang. Ya kita akhirnya ikut bodoh kan? Kalau kita tanggapi dia, kita ikut bodoh, bagus diam. Maka jawabanku kepada orang yang bodoh adalah diam. Lastu adimal jawab, walakin ya'bal asadu an tujibal kilabah. Sebenarnya aku bukan tidak bisa membantah, tapi seekor singa itu biasanya tidak meladeni suara apa? Gonggongan seekor. Ah iya. Jadi seperti itu. Nggak mungkin saya sebutkan di sini, direkam nih.
Ya. Jadi ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi maka ini kita katakan bahwa pembahasan akidah adalah dasar. Kalau antum benar di sini, baik di sini, insyaallah enggak akan tergoyahkan antum dengan pemahaman-pemahaman yang sesat itu. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Allah mengatakan dalam surah Luqman ayat 30, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, satu-satunya yang berhak untuk disembah, sedangkan yang disembah selain Dia semuanya batil. Makanya orang-orang musyrik mengatakan, "Muhammad, kenapa engkau sesatkan kami? Kami kan menyembah nabi. Kami kan menyembah malaikat. Malaikat Allah loh kami sembah." Karena rata-rata mereka orang musyrikin itu mereka menyembah Uzza, mereka menyembah Manat. Uzza, Latta itu sebahagian tafsir yang disebutkan oleh para ulama, Uzza itu diambil dari kata nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Kenapa mereka sebut Uzza dalam bentuk muannas, dalam bahasa Arabnya perempuan? Karena mereka meyakini Allah itu punya anak perempuan. Patung-patung yang mereka buat itu katanya dari langit turun malaikat, yang mereka anggap malaikat itu anak perempuan Allah. Nanti mereka meminta sesuatu, maka anak-anak perempuan ini naik ke atas menyampaikan kepada bapaknya di sana. Luar biasa ini keyakinan. Makanya kalau ada film menggambarkan peri ya, yang punya sayap, buat tongkat, bim salah bim. Biasanya membantu anak yang sedang dizolimi, sedang disakiti oleh kawan-kawannya. Ini sebenarnya isyarat kepada pemahaman jahiliyah dulu, tanpa kita sadari. Perinya perempuan. Dianggap anak-anak kita itu malaikat. Malaikat itu siapa yang mengatakan perempuan? Maka ini ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi apapun yang disembah manusia, tidak ada yang berhak disembah atau sembahan mereka adalah batil kecuali apabila mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebenarnya ikrar dari syahadat kita, la ilaha illallah, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, ini ikhwan kaum muslimin yang dimaksud dengan tauhid apa? Uluhiyah. Habis ya waktunya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Jadi intinya mungkin nanti sering diingatkan, kadang-kala saya bahas akhirnya cepat. Akhirnya antum enggak paham. Ya, mintanya kita pelan-pelan tapi kemudian paham karena ini pondasi. Kalau kita kuat di sini insyaallah jaminan keselamatan dunia dan akhirat insyaallah kita miliki. Demikian ikhwani kaum muslimin dan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.